Ya, kabar mengejutkan ini menyebutkan bahwa sekitar 110 juta warga Indonesia menginginkan pemilu ditunda. Ini disampaikan langsung oleh Menko Luhut. Menurut Luhut, penilaian itu didapatkan berdasarkan big data dari orang-orang yang aktif di media sosial seperti Twitter, Facebook, dan juga sebagainya. Lalu benarkah big data mengatakan demikian atau ada persoalan dengan analisa big data itu? Kita akan membahasnya di Kabar Petang dan sudah bersama kami, sudah ada pakar politik sekaligus Direktur Eksekutif 2 lembaga survei sudah bergabung bersama kami, M. Kodari dan juga Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang, Mas Kodari, Mas Burhanuddin. Selamat petang, Gita dan Dinda Burhan. Oke, sehat-sehat selalu ya Bapak-Bapak. Kita awali mungkin dari Mas Kodari terlebih dahulu. Mas Kodari, kan kita melihat ya pernyataan dari Menko Luhut ini mengatakan bahwa berdasarkan big data sosial media ini ada 110 juta orang yang kemudian menyebutkan penundaan pemilu. Komentar Mas seperti apa? Saya sulit berkomentar lebih jauh ya, karena kan kita tidak mendapatkan publikasi data ya yang dijadikan acuan oleh Pak Luhut. Seperti yang dikatakan oleh Mas Ismail Fahmi tadi ya, kita memerlukan laporan dari riset tersebut untuk bisa memberikan pandangan lebih jauh. Dimulai dari metodologi, kemudian baru temuan-temuan hasil dan baru analisanya begitu. Nah, ini kan berbeda misalnya dengan kajian survei yang dilakukan oleh teman-teman lembaga survei yang dirilis ya belakangan ini, misalnya seperti Indikator ya, Burhan begitu ya, atau lembaga-lembaga lain. Di situ kan ada laporannya, dipublikasikan, lalu kemudian dijelaskan metodologinya, lalu ada data-datanya, dan kemudian dia ada analisanya begitu. Jadi analisa itu kan nggak boleh lari dari data ya, dan ya sebetulnya saya pribadi tidak bisa komentar lebih banyak lagi. Paling kalaupun misalnya ada yang saya komentari bahwa kalau kita bicara big data, memang itu biasanya mengacu kepada data-data di media sosial begitu. Oke. Dan kalau kita bicara media sosial itu kita bukan bicara orang sebetulnya, tapi kita bicara akun ya. Berbeda kalau survei itu kita bisa bicara orang, karena kita ketemu responden, dan responden itu adalah orang yang memenuhi kualifikasi atau syarat untuk dijadikan responden, dan ada metode untuk bisa menemukan responden tersebut yang membuat responden atau orang yang diwawancara itu walaupun jumlahnya misalnya 1.200 itu bisa mewakili kurang lebih 200 juta pemilih di Indonesia, begitu. Oke, itu pandangan dari Mas Kodari. Kalau Mas Burhanuddin melihatnya seperti apa? Kalau big data yang dimaksudkan oleh Pak Luhut ini sebenarnya seperti apa sih big datanya? Metodologinya seperti apa, Mas? Bagaimana metodologi yang diambil oleh analis big data yang dipakai Pak Luhut? Saya memang mendengar ada seorang nama yang disebut sebagai pemasok big data untuk yang kemudian dipakai oleh Pak Luhut, yang sebelumnya juga sempat dikutip oleh Pak Muhaimin Iskandar. Nah, tetapi rasionalisasinya tentu perlu kita dengar, metodologi maupun kata kunci yang diserap ya dalam analisis big data tersebut. Karena terus terang kalau kita lihat data pengguna Facebook itu kurang lebih 140 juta. Kemudian pengguna Twitter 2021 total di Indonesia itu hanya 18 juta. Kemudian media platform sosial yang lain tentu lebih sedikit. Nah, kalau ada 110 juta user atau netizen yang dianalisis menurut Pak Luhut pro terhadap penundaan atau perpanjangan masa jabatan presiden, itu berarti prosentasenya maksimal sekali. Nah, padahal kalau kita lihat seperti yang dijelaskan oleh pendiri Drone Emprit ya, Ismail Fahmi, pengguna Twitter itu jauh lebih aktif, sementara pengguna Facebook secara politik itu relatif kurang aktif. Nah, dengan asumsi yang dipakai oleh Drone Emprit, yaitu dari 18 juta pengguna Twitter, hanya kurang lebih 10.000 akun Twitter yang membicarakan penundaan, itu berarti prosentasenya 0,055%. Nah, kalau misalnya asumsi ini dipakai dari 140 juta pengguna Facebook, itu 0,055%-nya membicarakan penundaan, itu pun hanya 77.000. Nah, kalau misalnya kita
naikkan bukan 0,55, taruhlah 77.000 kali 10 kali lipat. Itu pun jumlahnya cuma 7,7 juta. Nah, kita pengen dengar sebenarnya siapa yang menganalisis data sesuai yang disampaikan Pak Luhut, dari mana angka 110 juta yang diklaim mayoritas mendukung penundaan. Nah, sebelum kita tahu metodologi dan keywordnya, tentu sulit buat saya atau Mas Kodari untuk membicarakan secara terbuka apa dan bagaimana angka 110 juta itu keluar. Iya, menarik membahas dari mana sebenarnya angka ini, karena disebutkan juga oleh Pak Luhut bahkan pendukung Partai Demokrat, Gerindra, PDIP pun setuju dengan penundaan pemilu berdasarkan big data ini. Ini seperti apa? Bisa dijawab usai jeda, kami akan kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan dialog kabar petang, pemirsa. Saya ingin ke Mas Kodari sekarang. Mas Kodari, kalau kita tahu kan Partai Gerindra, kemudian PDIP dan juga Demokrat kan menolak ya wacana penundaan pemilu ini. Tapi berdasarkan data atau big data dari yang diungkapkan oleh Pak Luhut, bahwa pendukung PDIP, Gerindra dan juga Demokrat ini katanya menyetujui penundaan pemilu. Anda melihatnya seperti apa, Mas? Pertama begini, saya mendengar ya atau menonton acara podcastnya Pak Luhut itu, bacaan saya sebetulnya beliau itu mengatakan 110 juta itu adalah masyarakat Indonesia yang ingin kondisi tenang gitu. Jadi ngomong itu, akunnya ngomong pengen kondisi tenang gitu ya. Tapi sulit juga kita kemudian mengambil kesimpulan yang pasti, karena kan Pak Luhut ini kan bicaranya banyak hal dan ada beberapa kalimat yang beliau keluarkan ketika berbicara tentang satu ide begitu. Bahkan ada apakah beliau ini penundaan pemilu atau 3 periode atau masyarakat yang tenang, itu dalam satu rangkaian kalimat itu bisa keluar beberapa kali. Itu yang pertama ya. Tapi kesan saya, kalau tadi misalnya Burhan mengatakan Facebook 140 juta, lalu Pak Luhut mengatakan yang pro 110 juta, itu kan sudah saya hitung tadi 79%. Itu rasanya nggak mungkin, karena kepuasan ke Pak Jokowi saja kan angkanya di 70% begitu. Nah, jadi saya lebih cenderung kepada 110 juta itu yang ingin Indonesia tenang. Nah, kalau itu kan lebih masuk di akal gitu. Yang kedua, memang saya sangat mengharapkan analis big datanya Pak Luhut ini untuk tampil gitu loh ya, ngomong di media seperti ini, presentasi lah, bikin press release lah, supaya kita bisa kaji metodologinya ya, apakah kemudian metodologinya itu standar atau tidak gitu ya, sama dengan kita atau tidak gitu. Dan pendekatan big data ini kan sementara ini kan lebih banyak kalau kita bicara isu ya, beda dengan lembaga survei atau survei politik yang sudah terbangun tradisinya sebelum pemilu, sebelum pilkada ada publikasi, nanti kan tinggal dilihat hasilnya beda atau sama kan begitu, dan umumnya kan sama begitu ya. Jadi itu kan sudah teruji, sudah terbukti begitu. Nah, yang ketiga, saya sebetulnya sangat tertarik ya dengan metodologi ini kalau memang bisa dipresentasikan, karena itu kita bicara 2 variabel ya. Setuju dengan penundaan pemilu itu satu hal, tapi mengidentifikasi bahwa akun tersebut akun orang Demokrat, pemilih Gerindra, pemilih PKS, itu hal yang lain lagi gitu. Dan saya melihat itu agak sulit, apalagi kalau kita bicara Facebook pada hari ini. Facebook itu berdasarkan pengalaman pemilu di Amerika Serikat waktu antara Donald Trump dan Hillary Clinton, di mana banyak data dari Facebook itu diambil. Sekarang ini sudah sedemikian kentat ya, kentat itu sedikit di atas ketat, sehingga datanya itu nggak bisa di crawling gitu loh istilahnya. Nah, jadi kan big data ini kan diambil dengan metodologi apa? Itu ada mesin namanya crawling mesin gitu. Itu yang biasa ya. Nah, crawling mesin itu sekarang udah nggak bisa crawling lagi datanya Facebook. Ya, kalau kita bicara media sosial, sebetulnya data yang paling kaya, kalau kita mau mengatakan minat dan pilihan seseorang, itu di Facebook. Nggak bisa dipukul rata antara Twitter misalnya dengan Instagram gitu dengan Facebook, itu nggak bisa gitu. Jadi memang kalau dari segi jumlah, dari jenis data yang disampaikan oleh Pak Luhut, itu saya kemungkinan melihat bahwa ini didasarkan kepada Facebook. Tetapi Facebook pada hari ini sudah sangat-sangat ketat sedemikian rupa sehingga tidak mudah bagi orang luar itu untuk masuk menggali data-data dari akun tersebut ya, kecuali bekerja sama, dan itu pun saya tidak yakin kalau tema-tema politik itu sudah
udah mudah dibuka dan digali ya pada hari ini. Begitu. Mas Burhanuddin, tadi kan berbicara mengenai big data, tapi kalau berbicara mengenai lembaga survei atau hasil survei, mungkinkah ada perbedaan yang sangat-sangat signifikan antara hasil big data dan juga hasil survei? Karena kalau kita melihat dari LSI Denny Jaya saja kemarin sudah merilis hasil survei 60% responden ini menolak penundaan pemilu. Mungkinkah ada perbedaan yang sangat signifikan dengan big data? Tidak. Jadi dari perbandingan yang kami lakukan selama ini, data survei melalui metode tatap muka itu umumnya masyarakat less critical karena termasuk mereka yang tidak punya akses terhadap internet atau media sosial itu juga diwawancarai dalam survei tatap muka. Sementara analisis big data apalagi yang berasal dari Twitter itu umumnya lebih kritikal. Jadi misalnya kami pernah melakukan survei tatap muka dan saat yang sama kami juga melakukan survei khusus yang punya telepon atau yang mengakses internet. Itu kalau misalnya di survei tatap muka approval rating mencapai 59%, di internet itu cuma 44% data kami. Jadi lebih kurang puas masyarakat Twitter ketimbang survei tatap muka secara umum. Mengapa? Karena masyarakat Twitter itu umumnya lebih kritikal, lebih miring, lebih teralienasi, dan saat yang sama lebih mendapatkan informasi. Jadi kalau data-data survei tatap muka, misalnya survei indikator 67% bulan Desember, masyarakat menginginkan agar pemilu tetap diadakan 2024, meskipun dalam keadaan pandemi sekalipun, itu kita asumsikan data di Twitter secara khusus atau data di medsos secara umum itu tuntutan terhadap pemilu agar diadakan sesuai dengan jadwal bisa lebih tinggi lagi. Nah misalnya kalau di data survei kami 67 bisa jadi bisa lebih dari 70. Misalnya Evelo itu kalau dikumpulkan, Evelo itu analis big data, kalau dikumpulkan mereka yang bersikap negatif terhadap ide penundaan, termasuk yang merasa jijik, ya, termasuk mereka yang merasa takut, itu dikumpulkan 72% yang negatif. Jadi pada dasarnya analisis medsos itu umumnya lebih kritikal, lebih negatif ketimbang survei tatap muka, tetapi pola umumnya kan sama. Baik medsos atau survei tatap muka umumnya menolak. Nah makanya saya sama Bung Kodari satu suara nih. Kita menginginkan analis big data yang dipakai oleh Pak Luhut untuk bicara lebih terus terang karena bagaimanapun kami kan bagian dari scientific community. Kami nggak bisa menjudgment kalau kita tidak tahu metodologinya, kemudian bagaimana proses 110 juta itu dikeluarkan atau diambil dari media sosial dan bagaimana misalnya analisis tadi sampai pada kesimpulan pemilih Demokrat, pemilih PDIP dan Gerindra itu setuju juga penundaan. Itu datanya beda 180 derajat dengan kami. Jadi seharusnya dibuka transparan saja ya data-data ini ya Mas ya? Persis, jadi bagian dari pertanggungjawaban akademik lebih baik semua dibuka di atas meja dan kita dengan hati dingin itu membuka semuanya dan kalau misalnya datanya terang benderang lebih mudah buat kita untuk menyimpulkan apakah datanya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau tidak. Ya, Mas Kodari, terakhir dengan dibukanya data atau big data ini yang disampaikan oleh Menko Luhut, bagaimana kemudian Mas Kodari mungkin melihat peta dorong-mendorong tentang penundaan pemilu ini, bagaimana nanti ke depannya nih? Ya, ini kan persoalan yang berada pada dua level ya. Pertama masyarakat, yang kedua elit begitu. Nah, saya pribadi kan sebetulnya ini saya ganti baju ya. Saya kan pendukung Jokowi Prabowo 2024 yang kemudian meniscayakan bahwa Pak Jokowi itu ya harus bisa 3 periode dan kemudian ada amandemen Undang-Undang Dasar 45 sebagai syaratnya begitu. Saya opos juga dengan gagasan perpanjangan masa pemilu karena saya tidak melihat ada pintunya kecuali amandemen. Nah kalau amandemen ya ngapain 2 tahun 3 tahun lebih baik ya dibuka kesempatan 1 periode lagi misalnya begitu. Nah saya dalam konteks itu melihat data dari teman-teman ya misalnya dari indikator, dari SMRC, dari semua lembaga lah. Nah di situ kan saya melihat bahwa misalnya yang
kalau nggak salah datanya indikator terakhir itu yang setuju Jokowi 3 periode misalnya 40%. Walaupun yang tahu mengenai gagasan ini ya baru sekitar 50-an% begitu. Nah saya melihat bahwa ya saya harus berdakwah lagi kepada yang belum tahu begitu ya. Sehingga sedemikian rupa sehingga yang tahu itu nanti mencapai katakanlah misalnya 90% begitu. Dan saya punya keyakinan, saya punya teori yang bisa benar bisa salah bahwa yang tahu ini adalah perkotaan, yang tadi kritikal dan seterusnya. Yang belum tahu ini adalah pedesaan dan kelas menengah ke bawah. Yang kalau kemudian nanti mereka tahu, ya kemungkinan penerimaannya kepada gagasan 3 periode lebih besar. Sehingga nanti kalau yang tahu udah 90%, itu lebih banyak yang akan lebih setuju begitu. Saya bergeraknya di wilayah itu dan pada hari ini yang saya jadikan indikator ya data-data survei gitu, bukan data dari media sosial. Oke, kita tentunya mengharapkan ada keterbukaan data yang tentunya kita nantikan dari Menko Luhut untuk membuka data ini. Terima kasih Mas Kodari dan juga Mas Burhanuddin Muhtadi sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Tentunya kita akan melihat bagaimana ini ke depannya. Terima kasih, sehat-sehat selalu Mas.